Girpasang, kampung yang hanya dihuni 12 kepala keluarga ini berada di Desa Tegalmulyo, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Ini Girpasang kurang lebih 5 tahun terakhir menjadi salah satu kampung yang mungkin paling viral di Klaten ataupun mungkin di Jawa Tengah. Kita mungkin atau para wisatawan saat ini banyak kesini menikmati keindahannya, tapi tidak banyak dari wisatawan atau mungkin masyarakat Klaten yang mengetahui tentang bagaimana seluk-beluk maupun sejarah dari kampung Girpasang itu sendiri. Untuk itu bersama tim FI4 di program Telusur Sejarah, kita nanti akan bersama-sama menelusuri bagaimana sejarah tentang kampung Girpasang. Tetap ikuti kami di program Telusur Sejarah. Kali ini kita sudah berada di salah satu sudut kampung Girpasang. Sebagaimana kami sampaikan di awal bahwa kita akan melakukan penelusuran sejarah tentang kampung Girpasang. Untuk itu sudah bersama tim FI4 yang nanti akan menjadi narasumber kita bagaimana perjalanan sejarah kampung Girpasang sampai sekarang viral, saat ini sedang viral. Kita temui beliau, ada Pak Giyanto. Ya. Ya, sugeng siang Pak Gi. Ya, sugeng siang. Mugi Mas. Nggih, bisa diceritakan kula nyebute lek mawon nggih kajenge Nggih. biar lebih akrab. Monggo. Awal-awal Girpasang itu terbentuknya atau sejarahnya seperti apa, Lek? Nggih, saderenge awal dari Girpasang niku ceritanya sangat panjang, Mas. Yeah. Sangat panjang. Itu dari kakek nenek saya yang pernah babat alas di Girpasang. Alas. Itu namanya Ki Trunosono. Eyang Trunosono. nggih. Ya, itu kan punya 9 anak laki-laki semua. Oh, nggih. Nah, setelah itu kalau zaman dulu itu waktu zaman masih pemerintahan yang ada itu Demang Bekel sak piturute niku kan le dedukuhan niku enten nginggil. Pokoke enten nginggil sak inggil ujung kampung niki. Nggih. Jadi masih ke atas lagi ya? Masih atas. Nggih. Nah, setelah itu zaman dahulu itu nenek moyang itu ada istilahnya ada semacam bencana alam yang sangat besar, sing luwih gede. Kalau boleh tahu kisaran tahunnya, kalau yang Trunosono dulu masuk atau mulai babat alas itu kisaran tahun pinten? Atau di era Belanda atau Jepang atau mungkin malah era Keraton Pajang napa Solo gitu? Kalau kinten kita era Keraton Pajang. Oh, masih kisaran Pajang ya. Iya. Nggih. Dulunya. Kan semenjak itu kan di saat enten bencana kalawawan udan angin, terus dhek niku nandur gendruk sing gendruk iki saka enthek niku, Mas. Oh, gendruk itu jadi semacam Talas lah. Umbi-umbian ya. Umbi-umbian. Nah, niku kan longsor katut angin. Aliran air sing udane deres, anginnya kencang lah niku sampai di bawah arus sungai niki. Sungai yang ada di belakang niki. Belakang sini. Niki sungai napa niki? Sungai Kali Jeruma, Kali Gandol yang itu, yang di sana ada Kali Gandol, terus ini Kali Jeruma. Kali Jeruma. Nggih. Di situ kan di bawah arus sampai Bengawan Solo masih berdiri kokoh. Bahkan di sana masih masih hidup. Masih berdiri. Napa istilahnya napa? Gendruk. Nah, itu gendruknya kalau sampai sekarang masih itu, Lek. Kalau gendruknya masih ada di sini, masih ada. Tapi ya sekarang sudah
sudah dimulai langka lagi. Lah niku sapa sing kelangan gendruk iki yen waktu pemerintahan sik enten niku. Nonton ngoten terus niku dalam pemerintahan era niku taune kula kesupen niku pun lali kula. Lah niku terus dhek niku kan mandhap keng pemerintahan sing enten niku. Nah pilih dedukuh enten mriki niki. Oh gitu. Milih enten sing milih dukuh enten Gerpasang niku. Jadi kalau yang Trunosono itu dulu sejarahnya memang masih ada kaitannya sama keraton juga atau? Ya kemungkinan kalau zaman dulu ya Ki Trunosono masih prajurit atau apa gitu. Ya gimana ya Mas? Nek kula mestani nggih tiyang tesih wegik wicaksana lah. Lah kinten nggih duka keng pundi niku sisilane niku pun mboten jelas dadi kakek nenek mawon keng pundi alirane wiji sing ten mriki niku mboten diketahui oleh anak cucunya. Kalau makom beliau napa terdeteksi wonten sampai saat ini? Masih ada. Nggih, masih ada di makamnya enten anu Mas, enten ngandhap, enten di bawah nggih. Di bawah di dekat SD Tegal Mulyo. Oh, nggih. Kalau masalah nama kok terus kemudian dinamakan Girpasang itu pripun? Babatnya pripun? Sejarah Girpasang asli Gerpasang aslinya. Ger napa gigir atau Gerpasang. Jadi bisa kalau orang sesepuh sing dhisik Mas niku jenenge gigir sepasang niku kanan kiri gigiran. Nggih. Lah nek sing asli niku Gerpasang. Dadi sepasang jurang, kanan kiri jurang. Oh nggih. Kalau kanan itu tadi jurang Kali Jerumah nggih sebelah kanan kita. Kalau yang jurang sebelah kiri ada Kali Anyar. Oh, Kali Anyar. Ya, niku sepasang jurang. Jadi sakderenge enten anu niku lewat tangga, lewat dalan setapak, lewat jurang niku. Jurang. Dadi riyen mlampah teng pasar, sekolah, bahkan nek ajeng teng gampangane ajeng teng aktivitas ke kota nggih. Ke kota men mboten tau teng kota mergi nggih dalane menangel ngoten. Oh, nggih. Jarang-jarang paling nggih nek blonjo teng pasar seminggu pisan utawa 10 hari sekali. Tadi jurangnya lebih dari 150 atau mungkin 170-an nggih kedalamannya. Ya sekitar 170, ada yang 150. Ya sekitaran itu. Nggih, dan itu sebelum ada fasilitas saat ini mulai niki nggih napa harus itu naik turun jurang. Nggih, sebelumnya nggih naik turun jurang niku. Terus setelah niku nggih ada ide warga membuat gondola barang. Oh, yang dulunya diakses oleh warga. Setelah warga dapat ide, muncul swadaya warga dulu. Setelah itu saya yang mendesain itu berdampingan dengan rekan-rekan Klaten Peduli seperti Gus Amsori niku bisa Gerpasang bisa menambah daya gondola yang seperti yang dibawa itu, yang buat orang Gerpasang ya seperti menjual hasil bumi dari kebun, bahkan dari pasar pun lewat situ bisa saat ini. Kalau setelah Eyang Trunojaya itu Trunosono itu garis keturunannya napa? Lagi apal mboten? Kalau yang pertama Allahumma sholli ala Muhammad wa ala pertama itu Mbah Trunosono. Mbah Trunosono yang paling tua di bagian babat alas nggih. Iya. Niku anake songo sing enten mriki Mbah Trunorjo. Mbah Trunorjo nggih. Iya, terus Mbah Porjo. Niku anak yang pertama. Itu Mbah Trunosono. Itu anaknya pertama itu Mbah Trunorjo. Mbah Trunorjo punya anak lagi Mbah Porjo. Mbah Porjo, Mbah Porjo punya anak lagi
Pak kula. Pak sinten niku? Pak Martorjo. Pak Martorjo. Pak Inu. Berarti lek gini keturunan keempat nggih dari kelima. Oh, kelima. Kelima dari yang terus Trunosono. Yang kedua, mbah yang kedua itu namanya Ki Trunopawiro. Oh, nggih. Trunopawiro punya anak Mbah Trunopawiro tadi punya anak, yaitu yang dinamakan itu Mbah Trunopawiro itu saat ini yang alirannya Mbah Patmo itu anak kedua. Oh, Mbah Patmo anak kedua dari Mbah Trunopawiro. Ya, itu kan Trunopawiro nganaknya Mbah Pawiro Sijan, Mbah Iman Raji, lah Mbah Pawiro Sijan nganaknya Mbah Patmo niku. Nggih. Kalau sinten bapane panjenengan saat ini masih sugeng atau masih Mas, masih sugeng tapi ada apa ya? Ya karena fisiknya gerah sepuh. Ya, gerah sepuh. Itu masih alhamdulillah masih kuat. Oh, nggih. Kalau saat ini yang secara usia yang tinggal di Girpasang itu yang paling sepuh Mbah sinten niku? Yang paling sepuh Pak saya, kedua Mbah Patmo, ketiga Mbah Mirmo, terus keempat Mbah Yoso, sampai ya Mbah Tarno itu sing tua. Mungkin pemirsa diberikan gambaran kalau dulu aktivitas warga Girpasang sebelum ada niki akses yang mudah seperti saat ini, itu aktivitasnya kalau tani apa terus atau ada aktivitas lain yang untuk kehidupan sehari-hari? Hari ini mau nganu Mas, napa nggih? Gaweane mau ngarit macul. Oh, jadi bertani nggih. Bertani kali nggih buruh, sebagian sik nom buruh. Kalau hasil apa tanaman atau pertaniannya kalau dulunya jagung. Nggih. Setelah jagung itu kerahnya semakin banyak, dia beralih nanam napa nggih? Mun pernah nggogo mawon, mun nyebar pari niku, pari beras merah niku. Hujan itu nggih. Sempat nggih enten mriki berhasil, tapi sakniki kathah manuk nggih mboten dilanjutke meneh. Lah sekarang proposine warga niku sakniki malih nanam sayur. Nggih, ada kol, cabai, loncang. Nek pas musim penghujan pas lagi tiba niku nggih, ledri. Nggih. Niku. Ya sayur-sayuran lah nggih. Sayur-sayuran. Kalau ini Lek, karena saya yakin ini kan termasuk kampung yang unik nggih. Sangat di ujung, bahkan menurut data itu hanya kurang lebih 4 sampai 4,5 kilometer dari Pucuk Merapi. Nah, di wilayah-wilayah kampung atau desa di sekitar Merapi itu kami meyakini ada semacam tradisi yang saat ini atau pernah ada atau saat ini masih berlaku. Napa mawon nggih sing? Wah, kathah niki sakniki mriki pertama Jumatan Legi, apem. Pitung apeman nggih kalau apeman, malam Jumat Legi. Malam Jumat Legi nggih. Malam Jumat Legi. Niku kan nggih berkesinambungan dengan alam, yang punya alam istilahnya. Itu masih sangat banyak ikon yang di sini. Kok yang dipilih apa bentar? Apem itu dari sumber nek udan kena nggih payung ibarate sanepanipun. Nek panas kena nggih amping-amping paribasane. Napa kewalik nggih niku kula jenenge. Nek udan kena nggih payung, nek kepanasan kena nggo amping-amping niku leluhur pernah berkata ngoten. Terus sakniki kan ada oleh bersih desa masih itu setiap hari tertentu atau sewaktu-waktu? Hari tertentu Kamis Pahing ada bulan Pratiti mangsa Mas, mangsa ke-8. Pranoto mangsa nggih. Nggih, mangsa ke-8 Nengai, Anyak Nyongo. Mangsa ke-8 Nengai itu malam napa niku? Kamis Pahing siang. Itu bersih dia. Terus nek bersih 8 ada, bersih mata air niku nggih. Jumat Pon ya dijunguk kok anu Mas, Pratiti mangsa. Mangsa ketelu tuwa tekan Anyak Kapat niku. Terus ada lagi sakniki nanam sayur, bahkan nggih napa sing ditanam niku kan masih punya mitos sendiri warga. Napa niku? Istilahnya sakniki tanam cabai misalnya kol itu dari simbol nenek moyang yang pernah ditinggalkan oleh
warisan dari nenek moyang itu. Dikon anu Mas nggeke jeneng lemu, dikon ngenehke sing duwe bumi. Oh, nah, niku. Jadi jeneng lemu iki kan ning kono nek cara sakniki nggih Islame, cara Islame niku didongani dingehke sing duwe bumi gen didohke ama karo hasilnya gen melimpah. Itu tadi yang ada tradisi jenang lemu niku setiap nopo niku? Setiap ceblok tanam Mas. Oh, jadi setiap mulai tanam nggih. Setiap mulai tanam ada tadi tradisi jenengan lemu untuk napa istilahnya sing semara bumi napa sing napa. Sing semara bumi kalih sing duwe napa nggih? Sing duwe bumi. Oh, nggih persembahan mendekatkan nggih istilahnya gen ya dohke kawama, dohke karo napa nggih? Angin paribasane nggih. Kalih oma-oma tanaman kan gen hasilnya gen melimpah kalih sing kuwasa lewat dalan niku nggih ndedonga lah kasarane ngaten. Ada tradisi lain Nek, selain tadi dan itu masih terjaga semua nggih yang masih. Terus tradisi lain ya itu cuma sholawatan Jawa masih. Nggih. Jadi keseniannya kalau di sini napa laras madya napa istilahnya? Semacam napa nggih? Ya terbangan lah secara istilahnya. Nek laras madya nganggo gamelan to Mas. Nek niku mung cuma terbang ketipung jedor angklung niku lho. Dan itu masih ya? Masih lestari ya? Masih. Kalau yang lain Lek, saya juga atau mungkin tidak hanya kami, saya meyakini di wilayah-wilayah Padukuhan yang terutama di lereng-lereng Merapi atau di lereng-lereng gunung yang lain itu selalu ada mitos atau nopo nggih keyakinan yang agak susah dijelaskan. Kalau di sini kalau boleh di-share ke pemirsa nanti bisa jelaskan kalau di sini ada etika tertentu atau apa gitu biar nanti buat pengetahuan warga masyarakat pengunjung juga. Oh iya. Matur nuwun. Niki nek masalah mitos ngoten nggih kathah kalau wingi kan ada kan semacam mriki mitose nek lewat tangga. Lewat tangga. Jadi yang lewat bawah. Dulunya mbah-mbah kula niku nek teng pasar. Dan mriku niku kadang metu. Yang pasar karo mulih niku di situ salam. Salam kali enten mriku mangke nek pun mantuk keng pasar niku entene napa oleh-oleh enten mriku nggih. Ditaruh enten mriku. Oh, Terus dari segi lain niku riyen dari lewat 1001 tangga niku. Anak kurang dari 1 tahun nggak boleh lewat sumber mata air Kali Pakis yang bawah. Oh, berarti jadi sebagai pengetahuan di bawah itu ada salah satu sumber mata air utama dulu ya. Ya. Yang tadi disebutkan oleh Legi sebagai sumber mata air Pakis gitu kan. Itu nek digendong pripun niku? Enggak boleh, yang Tetep penting boleh, nek riyen niku ceritane nenek moyang nek sing bau reksa kono kuwi sing reksa istilahnya. Nggih. Itu kalau mitosnya masih nenek moyang kan gitu. Itu kan nek isih seusia mambu wedak enggak boleh diajak jalan lewat situ karena turene sing ning kono ki karo bayi sing kaya bayi sing isih gemlewe niku seneng ngaten lho. Oh, nggih. Terus ngaten niku ciri khase. Jadi mungkin lepas dari ini sebuah keyakinan, tapi secara ilmiah juga bisa dijelaskan bahwa memang apalagi zaman dulu nggih yang sebelum ada dibangun tangga seperti saat ini, memang jalannya cukup curam. Jadi untuk anak-anak itu bisa dianggap sangat membahayakan. Gitu. Jadi ini salah satu bentuk kehati-hatian masyarakat dulu. Itu lepas dari kepercayaan yang diyakini oleh masyarakat Giripasang. Itu ada uluk salam dan ini mungkin nanti juga pemirsa perlu juga mengetahui. Jadi ketika terutama lewat tangga atau sebetulnya ini etika dimanapun ya. Itu ketika masuk maupun keluar nanti salam lah. Sesuai keyakinan atau ada salam khusus? Sesuai keyakinan. Oke, jadi sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ya. Kalau ada mitos lain yang
yang beredar? Kalau lewat tantangan atau apa gitu? Tantangannya lewat jalan setapak dulu itu tidak boleh duduk di di tangga sambil membawa cemilan apa merenung di situ karena dari apa ya, dari jalan yang dilalui juga sangat sempit. Itu kan tidak boleh melamun di situ karena dulunya ya banyak mitos yang di situ nek ngalamun kok malah akhirnya ada yang ganggu ya, ada yang ganggu. Ya. Walaupun yang ganggu ki kok mergo le kesel napa le pripun nggih bisa, tapi nanti malah jadi bahan apa ya? Bahan cerita. Bahan cerita. Nggih, makanya itu kalau di warga Girpasang kan dikenal dengan napa? Sesorah atau pepatah atau apalah namanya. Jadi nadyan dengkul dredeg napa pelaku kudu aja mandek. Pelaku aja mandek. Jadi ini sebetulnya filosofi yang kalau saya pribadi memaknai ini bukan hanya ketika kita naik turun tangga, tapi di perjalanan kehidupan kan kita juga sering mengalami perjalanan yang kadang capek, kadang merasa jenuh gitu kan. Tapi jangan berhenti, ojo mandek gitu kan. Ada yang lain Lek terkait dengan kepercayaan atau mitos? Ya kalau kepercayaan saat ini seperti itu. Ada juga yang di sini kan ada sebenarnya ada makam. Oh iya. Yang dinamakan Kantil Sepasang atau makam suci itu yang di bawah itu. Kantil Sepasang. Iya. Itu kan sangat kuat mitosnya di situ. Kalau itu diperkirakan mungkin leluhur sini nggih. Atau dari atau sudah ada namanya beliau makam yang dimakamkan di situ siapa? Makam di situ Kiai Simin yang di petak di situ yang pertama itu kan dulunya orang dari bawah dari kalau nggak salah dari Bunder. Oh malah dari Bunder. Oh Bunder itu masuk wilayah Jatinom ya. Bunder apa nanti ya Mas kayak saya Kak. Bunder. Jadi masih banyak nggih mitos keyakinan yang termasuk tradisi yang sampai saat ini dijaga dan diyakini karena secara etika baik etika sosial maupun etika dengan alam apa yang dimitoskan oleh masyarakat Girpasang ini mungkin ya termasuk masyarakat yang lain itu sebetulnya sangat ilmiah, memang tidak dijelaskan secara rinci sehingga kalau masyarakat dulu mitos itu menjadi sebuah kehati-hatian. Ya. Ingin kabeh ngati-hati memberikan keselamatan gitu kan. Kalau terkait nopo penduduk, Lek. Jadi kalau dari awal setelah mulai perkembangan nggih, mulai berkembang itu kalau setahu kami dari data yang kita baca kan saat ini hanya 12 kakak nggih. Kalau dulu itu mulai zaman Legi saja, sepengetahuan Legi setelah mulai berkembang itu pernah nggak lebih dari itu kakaknya atau malah berkurang? Kurang Mas. Itu. Dulunya 5 rumah 7 kakak. Awal sekali 5 rumah 7 kakak aja. Ya, saat ini ada 9 rumah 12 kakak 3 pelat jiwa. Oh, jin. Ini termasuk kakak terbanyak nggih 12 itu atau pernah lebih dari 12 kakak? Belum. Ya terbanyak. Dulunya ya 5 rumah 7 kakak, saat ini kan jadi 9 rumah 12 kakak. Lah niku kan napa nggih? Dengan adanya pengembangan zaman seperti ini ya hitungnya mudah lah Mas. Mudah walaupun nggih satu rumah itu dihuni oleh 2 kakak, anak sama orang tua. Itu seperti itu di sini. Dan ini kalau misalnya mungkin nanti tambah kakak tidak ada terkait mitos apapun ya? Kalau misalnya nanti tiba-tiba harus 13, 14 kakak itu tidak ada. Tidak ada. Ya tergantung mangke anu Mas, tergantung nopo. Ajeng didelehi niku mangke layak digoki omah napa mboten kan nek dhisik wong arep gawe omah ngeten iki kan dadak ditilikke Mas. Oh, ditilikke iki dinggoni apik apa ora.
Ngoten lho. Jadi terkait keselamatan. Nggih, keselamatan wiritan ning kono. Ngoten lho. Lah niki menarik sebelum napa membangun sebuah rumah napa niku wonten ditilekke niku nek niku napa anune napa? Nggih, istilahnya nek enten mriku kan bersemedi. Nggih. Njalukke karo sing arep manggon niku istilahnya pamane sakniki jenenge Paijo lah. Paijo ki arep manggon kene. Njaluki dipalilah karo Gusti Allah. Nggih. Karo pepunden Danyang Sumara Bumi karo leluhure sing pun mboten enten niku lho Mas. Dadi sing pun lenggah enten ngayunan niku disuwuni izin. Mangke kira-kira kene iki dinggoni sak anak putune iki pokoke cara ditrawang nganggo kebatinan niku padang apa ora. Nek kira-kira padang ya mangke enten jawaban kan niku mboten sedengah. Tidak semua orang tahu. Niku masih berlaku. Masih berlaku saat ini. Karena memang yang harus diketahui bahwa medan di Giripasang ini berbukit-bukit dan sebagian besar konturnya memang tanah yang sangat mungkin rawan. Jadi semacam riset atau apalah gitu kan. Sebelum dibangun rumah maka kontur tanahnya aman enggak, kanan kirinya aman enggak gitu kan. Dan itu dikemas secara bagus oleh masyarakat Giripasang tadi melalui semedi berdoa kepada Yang Maha Kuasa gitu kan. Terus kalau dalam perkembangannya bisa diceritakan mulai dapat atau banyak dikenal masyarakat luas itu kapan? Karena sepengetahuan kami Giripasang itu salah satu kampung yang kecil, terpencil, tapi konon katanya, mungkin kesaksiannya lagi mungkin tanpa menyebut nama nggih. Katanya dulu calon-calon pemimpin itu juga sebelum mencalonkan sowan ke sini. Dulunya ya Mas. Ya kalau itu dulu Pak Narno, bupati yang pertama Klaten itu yang dulu itu sambang desa di kampung saya itu sempat di pintu masuk masih dalam setapak itu ya di situ kalau ngendikane Pini Sepuh mriki dibageke kalih sing Sumara Bumi lah kasarane. Nah, nonton enten mriku kan nggih gadah pinunggonan mau pripun nggih carane terus warga gandeng warga niku wong cilik kok ditiliki karo wong gedhe. Nah niku kan rasane terharu utawa kaget. Nah niku terus sempat istilahipun cara Jawane iki ya nyuwunke apa sing digayuh yang sing disedya yang dicita-citakan terkabul kene iso dikabulke. Ternyata niku kepeduliane kali warga masyarakat Giripasang ya memang sae niku Pak. Kalau yang lain ada pemimpin yang sempat sebelum itu barangkali calon bupati nopo calon gubernur malahan. Kalau kemarin ya baru Pak Nano awal, terus Bu Sri Mulyani, terus kemarin Pak Ganjar. Pak Ganjar. Terus Bu Puan. Terus Bu Puan itu sempat datang ke sini pas sudah ada jembatan itu. Kemungkinan mungkin Pak Jokowi mungkin kapan-kapan sowan sedulur Giripasang. Nggih, Mas saged matur nuwun nggih. Lah niku akses niki tadi di awal tadi kan lagi sempat cerita dulu kan aksesnya hanya lewat jurang dan itu akses tanah. Terus mulai dibangun ada tangga yang ngagem cor beton itu tahun pinten terus tadi disebutkan ada gondola tadi. Kalau tangga itu 2007 sudah mulai ini. 2007 niku diawali dengan swadaya masyarakat murni. Dan terus ngaten nggih asal titik-titik ngaten di saat itu nggih ajeng golek dalan lewat para-para nggih dereng wantun matur. Akhire nggih mung ditandangi dhewe terus niku semenjak sudah dapat satu jalur yang naik ke kampung kami yang dekat sumber mata air itu sudah ada
bantuan-bantuan dari komunitas ada, dari pemerintahan ada. Itu Mas. Salah satunya tadi yang mengawali ada Pasak Merapi, ada Peduli Klaten tadi. Peduli Klaten, Pasak Merapi. Itu kan dulunya yang mulai merintis itu. Ini saya mengkonfirmasi atau nakyin lah kalau dalam bahasa ini. Konon kita mendengar kalau kisah terkait dengan Girpasang itu masih ada kaitan sama kampung Saluman yang ada di seberang. Niku pripun cerita niku? Ceritane nenek moyang niku sing zaman dulu niku kan batangan Mas. Jadi batangan antara kampung Saluman sama mriki. Nah, niku nggih para-para kula mboten wonten nyebataken jane kula saged nyebataken ning kula mboten wonten mriki niku sengkeran ngoten. Niku kan nek Saluman bubar Girpasang Rejo. Dan ya niku dari nenek moyang kula paring dawuh ngoten niku kok mbiyen kok ya omahe kene to Mbah. Nggih. Mbiyen iki critane ngene. Mbahe sampeyane mbahmu kuwi sing tuwa mbiyen anu njaluke omah ki ning panjen milihe ning kene iki mergo ya wis nggon jurang kok ya milih ning kene. Lah jane critane piye? Ayo mbah sing penting manggon ning kene adem ayem tentrem lah niku. Mung cuma mriki nggih kala wingi pun anak turune niku disabda kalih eyang kula dados besok nek mun eneng jaman titik kala mangsa ngene Girpasang bakal kaya uripe kaya liya-liyane. Oh, niki kadosipun pun kaya kados kala mangsa niku nggih kados sabdane yang tadi. Nggih ngoten niku. Sudah menemukan rejone lah istilahnya. Kalau niki sekarang kan saat ini napa viral nggih, semua orang Klaten itu mungkin di luar Klaten apalagi dari kunjungan bupati, gubernur, bahkan sampai DPR pusat itu kan, dan tidak hanya 1-2 orang yang rawuh ke sini kan. Terus kemudian sekarang ada banyak fasilitas akses masuk. Itu harapan Lek Gi mewakili masyarakat Girpasang itu napa Lek? Nggih sing penting mangke dijaga kelestariane Girpasang dan napa nggih dijaga sepisan dijaga saiki keamanane, kebersihane, terus ikone, tradisi budayane. Jadi niku dadose ing mriki kula kalih rencang-rencang Girpasang aja nganti ninggalke jati dirine Girpasang. Oh nggih. Termasuk yang para tamu ya sebisa mungkin menyesuaikan dengan tradisi yang sudah ada. Nggih. Niku terus nek dijaga ikone mriki cara istilah iki tinggalane leluhure iki di uri-uri aja sampe iku nglaleke karo ilang jati dirine lah niku harapan warga ngoten niku. Sing mangke nggih matur nuwun sanget niki mun dibantu kalih Bapak pemerintah daerah sampai kabupaten pusat. Niku pun maringi fasilitas jembatan niku kan gara-gara niku kayak jenengan pirsa Mas terkait Girpasang dulu jenengan sowan mriki tesih amburadut ya wangi babat-babat alas Girpasang sakniki alhamdulillah niki pun para pemerintahan ingkang wonten pemerintah daerah sampai kabupaten sampai pusat pun sudah memberikan perhatian nggih. Memberi perhatian kalih warga masyarakat ya. Dan itu memberikan dampak terutama ekonomi meningkat nggih. Nggih, perekonomiane nggih meningkat terus ajeng sekolah nggih mboten usah ngeterke kalih Pak Mbokne. Riyen lewat tangga niku nek duwe anak usia SD PAUD niku sampai jam sak keten iki lagi mantuk. Dadine napa nggih? Upama gek duwe anak siji iki gek mlebu-mlebu sekolah niku iki mbok kalih Pak paribasane gentenan ngeterke sekolah. Dadi ngoten pengin-pengine liyane sekolah ke anak men dadak direwangi nyang mulih ngeterke. Alhamdulillah niki sakniki
pun enten akses pun saged Pun gampil lah nggih. gampil lah asrane. Kali meneh nggih nek pun enten tiyang sakit napa nggih ajeng nglairke mboten kesusahan. Nek dulunya nggih dadak gotong niku. Dadak gotong nek pas kancane ora pepak ya kan gotong piye nek ora ning kancane lah niku. Niku matur nuwun sanget niki. Pemirsa bisa membayangkan ketika dulu ada peristiwa mau warga Girpasang mau lahiran atau dalam keadaan sakit yang butuh ICU lah. Jadi harus menuruni tangga yang berkelok-kelok lebih dari 1000 tangga. Sempat itu ada ceritanya Mas, sedikit. Cerita pas lahiran anak kula yang terakhir itu saat ini umur 14 tahun. Itu sempat istri saya itu darah itu cuma 60. Tensinya. Hampir sudah melihat orang duduk itu sudah tidak kelihatan orang. Itu. Arep ning rumah sakit ya angel, lah akhirnya niku ngundang bedan kepeksa le teko kan gandeng niku dadak lewat tangga nggih rada suwe to kalih sing diterjang sepeda motor iso karo ora kan bedane oke lah niku. Ya alhamdulillah mulih niki pun cara istilah Girpasang niku pun saged merdeka lah kasarane. Artinya kados sabdone yang tadi iso kaya liyane. Bahkan mungkin ini cepet banget melayune larinya dibanding napa nggih desa-desa di sebelah. Ada yang mau pengen tanya terkait Girpasang? Cukup? Nggih. Demikian pemirsa obrolan telusur sejarah kita kali ini. Ada kesimpulan yang nanti bisa sama-sama kita resapi, kesederhanaan masyarakat Girpasang, dan ini juga mungkin dimiliki oleh warga desa yang lain. Itu bagaimana mereka tetap menjaga etikanya dengan alam, menjaga etikanya dengan warga di sekitar mereka melalui kemasan-kemasan tadi yang sudah disebutkan. Dan sudah selayaknya, meskipun ini sudah mulai viral, nanti bagi warga pengunjung yang mau berkunjung ke Girpasang mengetahui beberapa etika tadi, sehingga nanti di sini juga nyaman, di sini juga diberikan keselamatan. Ya sebagai contoh tadi kalau mau lewat tangga atau lewat jembatan ya salam lah, meskipun hanya di batin. Itu salah satu contoh saja. Banyak hal yang bisa kita petik dari pelajaran perjalanan sejarah Girpasang ini. Untuk itu kita ucapkan terima kasih kepada Lek-Gi, matur suwun Lek-Gi, dan mewakili masyarakat Girpasang. Semoga kemajuan Girpasang nanti betul-betul membawa perubahan baik untuk masyarakat Girpasang tanpa menghilangkan jati diri. Amin ya. Demikian telusur sejarah Girpasang kali ini bersama tim kerabat FI4. Jika ada hal yang kurang, hal yang salah, saya atas nama pribadi Ansori dan seluruh tim kerabat mohon maaf yang sebesar-besarnya. Berjumpa lagi di telusur sejarah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.